Di depan, gerak. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran, tunggu absen dulu ya. Aida Atika, namanya Akbar, Alfian Rafa. Sakit. Oke, sakit. Ada surat. Atifa Sania, Syifa Urahmah, ini Sofia, ini Angelia, Fairuz Zabadi, Fauzan Maskura, Fauzul Ma'ruf, Husnul Askia, M. Ijal Fatani, M. Ridho Mulihan, M. Ridho Maulana, M. Rijal Aci, Muhammad Fadil, Muhammad Faiz, Muhammad Rayyan, Muhammad Razum, Munasin, Muzawir Ayadi. Mana? Tangan bagus. Nafisatul Nadia, Naura Anjani, Nur Hafizah, Nuri Fajriya, Zikri Ilham, Akbarullah. Oh, berarti sampai Zikri Ilham aja. Berarti hadir berapa orang hadir? Dua orang ya. Oke. Masih ingat materi minggu lalu? Minggu lalu kita belajar mengenai masih mengenai Tuhan. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ibu berharap kalian mampu untuk menjelaskan apa itu struktur dari akar, dari batang, dan juga dari daun. Kemudian ibu berharap kalian mampu untuk menunjukkan di mana letaknya epidermis, di mana letaknya korteks dan silinder pusat pada tumbuhan. Nah, minggu lalu ada ibu singgung nggak mengenai silinder pusat? Ada ya. Kemudian yang terakhir ibu harap dengan mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan pada hari ini, ibu berharap kalian mampu membedakan fungsi dari setiap jaringan ataupun organ pada setiap tumbuhan. Jadi kalian mampu membedakan yang mana itu fungsi dari daun, fungsi dari apa lagi? Batang. Fungsi dari apa lagi? Akar. Nah, adapun model ataupun metode pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan mempelajari pembelajaran kita hari ini menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Nah, jadi di akhir nanti setelah dijelaskan akan dibagikan kelompok, dan jika tidak paham maka kita akan berdiskusi juga bertanya jawab. Jadi kalau nggak paham langsung tanya ya. Oke, model pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning ataupun disingkat dengan PBL. Kalian tahu nggak apa itu PBL? Enggak. Problem based learning itu nanti kita setelah belajar, ibu akan kasih kalian akan menghadapkan kalian dengan sesuatu masalah dan kalian harus menyelesaikan masalah tersebut. Misal, kenapa sih batang pohon yang lingkaran-lingkaran ini ada yang gelap, ada yang terang? Nah, itu suatu permasalahan. Nanti ketika ibu bagian kelompok, kalian mencari solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan problem based learning. Problem based learning. Problem based learning atau disingkat dengan PBL. Oke. Nah, sebelum kita masuk nih mengenai materi hari ini, ibu mau cek dulu. Masih ingat nggak materi minggu lalu? Kira-kira gambar di samping
Organ apa? Akar. Kenapa kalian bisa menyimpulkan ini akar? Karena Dia berada di bawah permukaan. ya, karena salah satunya adalah dia berada di permukaan Tanah. Oke, terus organ tersebut fungsinya apa? Menyerap zat hara. Menyerap zat hara dari Dari mana dan menyalurkan ke Dari mana Husnul? dari mana Akar berfungsi untuk menyerap menyalurkan zat zat hara zat hara dari mana? dari tanah. Mana ada lain? Ada yang mau kasih lain? Kasih jawaban lain ada? Dari Kak Cok, Munasin gimana? Berarti kira-kira udah ngerti lah ya, ini akar fungsinya untuk menyerap zat hara di dalam Tanah. Nah, oke. Nah, di sini dibilang gambar di samping adalah organ akar. Benar nggak kita jawab tadi? Benar. Nah, terus dibilang akar berfungsi sebagai organ penyerap air dan nutrisi dari tanah, serta sebagai sikat yang menahan tumbuhan pada tanah. Nah, jadi sebenarnya akar itu bukan hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk menyerap air dan unsur hara, tetapi dia juga mampu untuk menyokong tumbuhan. Gimana kita bilang kalau pohon mangga itu kuat? Pohon mangga kuat dia berdasar dari akarnya atau dari batangnya? Akar. Kalau misal akarnya lembek, bisa nggak pohon mangga itu tumbuh dengan sehat dan kuat? Tidak. Karena penyebab utamanya adalah Akar. Nah, orang sedikit lagi mengenai struktur akar. Kemarin kita ada belajar mengenai struktur akar. Ada struktur akar ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Epidermis akar. Yang kedua ada? Yang ketiga apa? Yang keempat? Yang kelima? Silinder pusat. Nah, masih ingat nggak kemarin itu silinder pusat kira-kira apa sih di dalamnya? Silem. Silem kan? Phloem. Silem dan phloem. Nah, Bu, gimana sih cara kita bedain letak silem dan phloemnya? Ada yang masih ingat? Apa? Iya, dari huruf abjad. Duluan jumpa X atau duluan jumpa F? F adalah phloem. Jadi di dalam silinder pusat ini duluan jumpa yang namanya phloem. Kemudian baru Silem. Nah, sekarang kita lanjut mengenai batang. Nah, coba anak-anak semua perhatikan gambar di samping ini. Gambar apakah ini? Tapi. Apakah ini yang cowok? Gambar apa ini? Bukan? Yang cowok gambar apa? Nah, kira-kira tanaman kentang ini dia termasuk batang atau termasuk akar? Termasuk apa? Akar termasuk apa? Akar. Yang cewek termasuk apa? Batang. Ya. Termasuk Batang. Kenapa termasuk batang? Dia akar. Akar. Kok termasuk akar? Coba bilang, dia Akar, termasuk akar tanah. karena apa? Termasuk batang karena apa? Karena tumbuhnya di tanah, jadi makanya dia dinamakan dengan akar. Yang tadi jawab batang karena dia nggak ada rambut-rambut akarnya, tapi dia memang langsung ada akarnya ya. Nah, yuk kita jawab. Tadi ini kentang. Ini apa? Tebu. Ini batang atau akar? Batang. Nah, terus apa yang membedakan antara batang tebu dengan batang kentang? Batang menjadi akar. Batang menjadi akar. Gimana tuh konsepnya? Nggak ada. Coba dulu. Mereka di sini bilang apa sih yang membedakan antara gambar ini sama gambar ini? Kira-kira ada apa bedanya? Bedanya dari Yang beda yang kentang ada warna. itu antara yang saya akar. Yang lain apa bedanya? Tebu. Bedanya akar dan akar. Tebu di air. Tebu memiliki air. Kentang memiliki apa? Gedang tanah bu. Itu sebelumnya kentang sama tebu benar tuh, benar-benar dua-duanya termasuk ke dalam batang. Benar ya, itu dua-duanya termasuk
Gudang dan nahu. Ada yang tahu? Nah, coba kalian lihat sini ya. Perbedaan yang mendasar antara batang kentang dengan batang itu di ruasnya kayak Siru bilang tadi. Yang tahu ruas, yang mana ruas Bu? Yang mana ruas? Ini yang tahu ini ruas. Ini. Di bawah. Ini yang disebut dengan ruas. Atau internodus. Internodus. Kalau yang buku-buku ini dinamakan dengan nodus. Nah, sedangkan pada si kentang, nodus dan internodusnya itu nggak terlalu nampak. Itulah yang membedakan utama. Perbedaan utama yang terdapat pada batang kentang dan batang tebu. Nah, dari perbedaan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya, dengar sini bahwasanya tumbuhan yang memiliki nodus yang nampak dan internodus yang terlihat jelas itu dinamakan dengan monokotil. Sedangkan yang enggak ada ruas-ruasnya ini dinamakan dengan dikotil. Jadi sebelumnya yang terbesit di dalam pikiran kalian dikotil itu berapa? Dikotil berbiji apa? Dikotil berbiji? Kita lupa. Monokotil Biji buah. kayak kacang. Nah, ini kan kacang nih. Nah, berbiji Biji. apa? Kentang. Apa? Gak ada yang tahu perbedaan antara monokotil sama dikotil. Jauh. Kalau dari segi, ini kan kita belajar dari segi batangnya. Ternyata kita untuk membedakan antara tumbuhan dikotil sama monokotil itu nggak cuma di akarnya. Kan kita sering mengatakan, oh kalau dia serabut monokotil, kalau dia akar tunggang dikotil, gitu kan? Sebenarnya bukan hanya di daerah situ aja. Ternyata dari batangnya kita juga tahu yang membedakan dia antara dikotil sama monokotil. Bedanya apa Bu? Yang ibu bilang tadi ini. Si monokotil sangat terlihat jelas nodus dan internodusnya, sedangkan yang dikotil nampak nggak? Tidak. Udah paham di mana bedanya? Paham ya? Berarti ciri-ciri utama monokotil apa? Memiliki apa? Nak? Biji mondok. Memiliki apa ya? Biji anak. Nodus dan memiliki internodus. Sedangkan yang batang kentang termasuk batang dikotil terlihat jelas nggak nodus sama internodusnya? Tidak. Berarti itu perbedaan utama ya. Oke, kita lanjut. Nah. Paham ya? Nampak? Ya, dah. Terus untuk tebu tadi. Nah, tebu termasuk ke dalam golongan batang apa? Monokotil dengan ciri-ciri yang mana nodus? Ini nodus bukan? Ya. Ini apa? Selain tebu, apalagi yang kira-kira dia berruas-ruas? Bambu, lain. Pohon pinang, ya lain lagi? Kelapa, lain? Sagu. Berarti udah tahu ya perbedaannya ya, dia nampak jelas ya. Sedangkan mangga kira-kira apa dia? Monokotil atau dikotil? Kenapa dikotil? Karena nodusnya tidak jelas. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur batang. Kita bayangkan kalau misalkan batang mangga ataupun batang kelapa dipotong jadi silinder. Nah, jadi silinder. Coba lihat sini semua. Ya. Itu ada yang namanya kulit luar atau epidermis. Yang mana nak kulit luarnya? Yang luar. Terus ada cortex, ada xilem dan phloem. Bu, cortex itu apa sih Bu? Cortex itu tahu kan tadi xilem dan phloem letaknya di mana? Di dalam silinder pusat. Nah, antara epidermis dengan silinder pusat ini, disinilah letaknya cortex. Paham? Nah, terus ada kambium. Bu, kambium apa sih Bu? Masih ingat antara rumput dengan mangga yang Ibu jelaskan minggu lalu? Ada.
diameter tumbuhan. Kemudian ada sumsum atau empelur. Karena ada buku yang mengatakan sumsum, ada buku yang mengatakan empelur. Jadi sumsum ini letaknya di mana? Ini kan ada silem sama floem di dalam silinder pusat. Di tengah-tengah silinder pusat ini itulah namanya sumsum. Contoh tebu. Tebu yang ada airnya itulah dinamakan dengan sumsum atau empelur. Biasanya di dalam sumsum itu disitulah disimpan cadangan makanan. Cadangan makanan selain tebu apa? Yang menyimpan cadangan makanan di dalam mata? Sagu. Lain? Selain sagu. Selain sagu apa lagi? Gambar yang pertama kali ditunjukkan. Kentang. Nah, coba lihat gambar ini. Ini apa nih kira-kira? Epidermis luar atau epidermis dalam? Kenapa epidermis luar? Karena luar. Berarti epidermis luar. Terus antara epidermis dengan silinder pusat apa tadi? Konteks. Apa? Korteks. Korteks. Apa ya? Korteks. Korteks. Nah, yang bulat ini apa namanya? Iya, apa namanya? Silinder pusat. Silinder pusat. Dia nggak ada tanda panah kita tarik aja ya. Silinder pusat. Yang kuning ini apa? Flower. Kenapa flower? Nggak tahu. Karena dia terdapat di dalam Silinder pusat. Kemudian setelah silum ada apa yang merah ini? Silem. Ada silum. Nah, di antara silum dan floem ada apa? Ada kambium. Nih, tanda panahnya di mana? Sumsum atau? Kambium. Sumsum atau? Kambium. Sumsum atau? Nanti kalau ada nanti keluar soal dia MBK nggak ada lagi pengertian, dah tahu pengertiannya. Dah tahu kalau ditunjuk ini apa, paham? Ibu tes ya. Virus. Di tengahnya apa nak? Sumsum atau disebut dengan Empelur. Paham ya? Nah, benar nggak yang kita jawab? Benar nggak? Enak? Mudah nggak? Mudah? Paham ya? Nah, kita lanjut. Tadi udah belajar mengenai struktur. Sekarang kita lanjut ke fungsi batang. Nah, apa fungsi utama batang? Sebagai penyegar. Batang sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Terus fungsi batang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Ada nggak fungsi utama lain dari batang? Ada. Ada apa? Tempat Fungsi? Ya, lain. Yang paling mudah tuh. Silinder pusat. Tempat. Ya, tempat melekatnya. ranting. Tempat melekatnya cabang dan Daun. Apa? Daun. Apa fungsi dari batang? Tempat. Buat yang paling ya coba. Tempat apa? Tempat. Apa sih? Tempat lain apa? Yang berfungsi untuk tumbuhan itu sendiri apa fungsi batang? Untuk melihat umur. Untuk melihat umur bisa. Tadi kata si Munasi, fungsi batang salah satunya adalah untuk melihat seberapa lama umur si batang. Benar? Seberapa lama umur si tumbuhan. Jadi misal ada pohon mangga, kita nggak tahu kapan si pohon mangga itu ditanam. Jadi tiba-tiba dipotong pohon mangga, disuruh hitung tahunnya sama kita. Bisa kita hitung? Bisa. Nyapa gara-gara yang Dari sekarang
Dari guys, dari. Ada berapa dari sini? 9. Ada yang nanya enggak? Bu, kenapa sih ada lingkaran yang warnanya putih, ada lingkaran yang warnanya coklat? Masih ada mungkin dua. Kenapa kira-kira ada yang warna putih sama warna coklat? Ada yang bisa jawab? Tidak semua. Air dan karena apa ya? Salah satunya si matang ini menggelam. Tapi ini menggelam jadi bisa. Salah satunya adalah ketika musim kemarau. Musim kemarau panas atau dingin? Kira-kira kita kalau 1 jam atau 3 jam berdiri di matahari makin putih makin hitam. Berarti pembelahan yang kalau ada coklat ini terjadi pada musim hujan atau musim kemarau? Musim kemarau. Sedangkan yang warna putih pembelahannya terjadi pada hujan. Nggak tahu bedanya? Jos. Oke, coba perhatikan di sini semua. Kamu kalau ada pohon yang batangnya bisa mencapai beberapa meter dan berumur sampai ribuan tahun, apa sebenarnya struktur yang ada di dalam pohon tersebut ya? Tumbuhan tersusun dari berbagai jenis jaringan. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem tersusun dari sel-sel yang masih aktif membelah. Jaringan meristem dibagi dua. Meristem apikal berada di ujung akar dan ujung batang. Meristem apikal menyebabkan perpanjangan akar dan batang. Jenis meristem yang kedua adalah meristem lateral. Contohnya kambium pembuluh dan kambium gabus. Kambium pembuluh menyebabkan pembesaran diameter batang dan akar. Sedangkan kambium gabus membentuk lapisan pelindung sebagai pengganti epidermis yang rusak. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah tidak aktif membelah. Jaringan dewasa berasal dari perkembangan jaringan meristem. Jaringan dewasa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Jaringan epidermis terletak di permukaan luar tumbuhan dan tersusun dari sel-sel yang rapat. Jaringan ini berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar yang masih memiliki ruang antar sel. Jaringan ini berfungsi dalam proses fisiologis pada tumbuhan. Jaringan penyokong berfungsi untuk memperkuat struktur tumbuhan. Jaringan ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim akan menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sebaliknya, sklerenkim menyokong bagian tumbuhan yang sudah tua. Jaringan pengangkut dibedakan menjadi silem dan floem. Silem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar dan ujung daun. Floem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagaimana jaringan-jaringan tersebut menyusun organ pada tumbuhan? Akar tumbuh di dalam tanah. Bagian ujung akar disebut dengan hidung akar. Hidung akar inilah yang menyebabkan akar dapat menembus tanah dan menancap dengan kuat dalam tanah. Akar terdiri dari jaringan berikut. Epidermis terletak di lapisan paling luar. Epidermis di daerah dekat ujung akar akan berkembang menjadi rambut-rambut akar yang akan membantu penyerapan air dan mineral. Korteks terdiri dari jaringan parenkim. Pada beberapa jenis tumbuhan, korteks berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya umbi akar pada tanaman singkong. Endodermis berfungsi mengatur jalannya air dan mineral dari korteks ke silinder pusat. Di dalam silinder pusat terdapat perisikkel dan jaringan pengangkut. Perisikkel dapat tumbuh menjadi cabang akar
monokotil, silang dan kloret membentuk jari-jari yang letaknya selang-seling dan di tengahnya terdapat pembuluh. Pada tumbuhan dikotil tidak terdapat pembuluh, tetapi di antara silang dan kloretnya terdapat kambium. Batang terletak di atas permukaan tanah dan berfungsi menopang bagian daun, bunga, dan buah. Batang terdiri dari jaringan berikut. Epidermis terletak di lapisan paling luar. Epidermis pada batang dapat termodifikasi menjadi lentisel yang berfungsi untuk pertukaran gas dan penguapan. Korteks terdiri dari jaringan parenkim dan penyokong. Pada tumbuhan dikotil, batas antara korteks dan stele terlihat jelas. Sebaliknya, pada tumbuhan monokotil, batas antara korteks dan stele kurang jelas. Jaringan pengangkut pada batang merupakan kelanjutan jaringan pengangkut pada akar. Pada batang dikotil, bekas pengangkut tersusun dalam lingkaran dan memiliki kambium di antara floem dan xilemnya. Sementara pada batang monokotil, bekas pengangkutnya tersebar dan tidak memiliki kambium. Di bagian paling dalam terdapat pembuluh. Pada pohon bambu, pembuluhnya menyimpan udara. Pada pohon sagu, pembuluhnya tidak merpati. Pada tanaman kaktus, pembuluhnya menyimpan air. Daun melekat pada batang dan berbentuk seperti lembaran. Daun tersusun dari jaringan berikut. Epidermis pada daun terdapat di permukaan atas dan bawah daun. Epidermis daun dapat termodifikasi menjadi stomata yang berfungsi untuk jalan pertukaran gas dan penguapan air. Saat siang kering, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan. Mesofil terdapat di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil merupakan jaringan parenkim pada daun. Mesofil mengandung klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil terdiri dari sel-sel parenkim yang seragam. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, mesofil termodifikasi menjadi jaringan palisade dan bunga karang. Jaringan. Nah, hari ini kita belajar sampai akar batang dan kita belajar buah dan buah biji. Kita belajar di Jangan lupa. depan. Masih ingat nggak tadi tentang pelur pada tumbuhan? Itu fungsinya berbeda-beda. Ada yang menyimpan Makanan. ada yang menyimpan makanan. Contoh yang menyimpan makanan apa tadi? Sagu-sagu. Pelur yang menyimpan makanan? Sagu. Sagu. Selain sagu? Sagu. Selain sagu? Makanya. Nah, tadi gambar yang pertama kali. Gambar yang pertama kali. Benar. Terus ada pelur yang menyimpan udara. Apa? Bambu. Ada pelur yang menyimpan air namanya? Gembus. Berarti sampai sini paham? Paham. Kalau udah paham, sekarang coba dibagi menjadi 4 kelompok dan kita akan mengerjakan ya, silakan.
Paham? Kampung nasi paham? Berapa nih? Paham? Nggak paham? Paham. Di mana yang nggak paham? Cara bukanya. Jawabannya. Langsung isi di sini, langsung isi di sini. Halaman 1 itu halaman materi kalian. Tulis nama kelompok di belakang. Langsung isi di sini. Nama Tuhan apa? Kalian gimana sih? Yang kelompok usul paham nggak? Ini kan ada cabai merah, mangga, jamur biji. Di sini kan belum ditulis akarnya apa, bentuk akarnya gimana. Isi di sini anak. Terus modifikasinya apa? Misal kayak apa tuh kentang. Kentang tuh kan batangnya bukan akarnya. Di sini modifikasi akarnya misal kayak lobak itu kan akarnya. Isi kan merah itu menjadi buah. Nah, yang lain misal kayak mangga, fungsi akarnya itu apa? Itu apa? Merah. Paham kan? Yang nggak paham silakan bertanya ya. Oh ini paham? Jangan lupa tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok di belakang. Kamu mau yang aku? Ibu mau yang aku? Waktunya 2 menit lagi ya. Tumbuhan waktunya habis, silakan kumpul. Silakan kumpul.
jaket deh. Mana yang jaket? Nanti nih. Ya. Sekarang ibu mau tanya. Be. Lukin. Be. Bukan be. Bukan be. Apa? Lihat Be. ya. Lukin kok. Be. Sekarang ibu mau tanya. Mana sini nih? Di dalam batang duluan terdapat empelur atau duluan terdapat silam? Silam. Di dalam batang duluan jumpa silam atau pohon? Apakah fungsi empelur untuk membuang cadangan makanan? Apakah fungsi empelur untuk membuang cadangan makanan? Bukan, tetapi untuk Menyerap. menyimpan apa? Cadangan makanannya berupa apa? Jadi empelur itu cuma bukan hanya menyimpan cadangan makanan ya, tapi dia juga menyimpan apa? Paham ya? Ibu harap semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan dapat dipahami. Sebelumnya paham nggak? Paham ya? Paham semua? Jadi untuk pembelajaran hari ini Bu akhiri sampai di sini. Jangan lupa mempelajari halaman 79 mengenai tentang bunga. Kalau misal nggak ada di buku itu, ada di buku lain. Kalau misal nggak ada di buku, bisa searching di internet ataupun di Google. Minggu depan Ibu tagih catatannya. Sekian dari Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.